Make a wish. Make well. So how old are you? Kisah bermula pada seorang pria bernama Nick yang merupakan pimpinan di sebuah perusahaan. Nick tinggal di Carolina Selatan bersama istrinya yang bernama Helen, serta kedua putra mereka yang bernama Brandon dan Lucas. Nick merupakan sosok suami sekaligus ayah yang selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Hal ini membuat kehidupan keluarganya selalu hangat dan bahagia, kendati Lucas dan Brandon sering bertengkar. Tetapi itu hanya karena perbedaan usia mereka, lantaran sebenarnya mereka akrab dan saling menyayangi. Brandon yang merupakan pemain hoki terbaik di SMA-nya memberitahu bahwa dia ada pertandingan. Dikarenakan Helen yang harus menemani Lucas bermain sepak bola, maka Nick menemani Brandon seorang diri. Pertandingan itu berjalan sesuai harapan, di mana Brandon menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dalam perjalanan pulang, Brandon mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan kuliah ke Kanada demi mengejar karir hoki profesionalnya. Nick yang sangat menyayangi putra sulungnya ini tentu saja mendukung impian Brandon. Selang beberapa saat, dua buah mobil sempat menghalangi perjalanan mereka sebelum pergi begitu saja. Ketika Nick mencari jalan pintas, ia menyadari mobil mereka kehabisan bahan bakar sehingga harus berhenti di pom terdekat. Sementara Nick mengisi mobil, Brandon memutuskan pergi ke toko untuk membeli minuman. Selama menunggu, Nick menghubungi istrinya dan bercanda dengan mengatakan Brandon akan pergi ke Kanada untuk bermain hoki, sehingga mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Tak lama setelah itu, dua buah mobil yang mengganggu mereka tadi berhenti, di mana sejumlah orang bertopeng yang membawa senjata memasuki toko. Salah seorang dari mereka juga langsung menghabisi kasir yang mencoba mengambil senjata. Nick yang mendengar suara tembakan dan melihat Brandon dalam bahaya, berniat untuk menyelamatkannya. Malang sebuah mobil menabraknya. Penembak kasir tadi lantas memerintahkan satu rekannya untuk menghabisi Brandon. Meski tampak ragu, ia pun akhirnya menebas leher Brandon dengan parang. Gangster itu kemudian kabur meninggalkan si pembunuh seorang diri. Alhasil saat dia mencoba lari, dengan sekuat tenaga Nick menerjang dan berhasil membuka topengnya, sehingga wajah si pembunuh terungkap. Setelah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Nick, pembunuh tersebut pun tertabrak mobil. Oleh karenanya Nick bergegas mendatangi Brandon yang kehilangan banyak darah dan segera membawanya ke rumah sakit. Tak berselang lama Helen dan Lucas tiba hanya untuk mendapat kabar bahwa Brandon telah meninggal. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan perasaan hancur mereka. Mungkin ucapan Nick di pom sebelumnya merupakan sebuah firasat atas kematian Brandon. Keesokan hari di kantor polisi, sejumlah penjahat dibariskan. Tidak sulit bagi Nick untuk mengidentifikasi si pembunuh yang bernama Joe. Segera setelah itu di tengah hujan yang melanda, pemakaman terhadap Brandon pun dilaksanakan. Namun kesedihan terus meliputi Nick dan Helen. Bahkan Lucas menangis setiap kali mengenang mendiang kakak yang sering bertengkar dengannya itu. Keesokan hari, Nick menghadap seorang detektif bernama Willis dan jaksa wilayah. Jaksa wilayah menjelaskan kalau CCTV di pom rusak, sehingga tidak ada bukti selain kesaksian Nick. Nick sangat marah manakala jaksa wilayah memberitahu bahwa pihak pembela akan membuat kesepakatan untuk hukuman ringan, karena tidak ada cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Nick bahkan semakin kesal setelah mengetahui Brandon dibunuh sebagai syarat bagi Joe untuk bergabung dengan gengnya. Jadi syarat untuk bergabung dengan gangster tersebut adalah menghabisi orang secara acak. Dan dikarenakan kasir yang sudah terlebih dahulu mati di luar rencana mereka, akhirnya Brandon menjadi korban. Alhasil dalam sidang pra-peradilan, Nick yang merasa kecewa dengan hukum, akhirnya memiliki rencana sendiri. Jadi bersaksi bahwa dia tidak melihat jelas wajah pelaku karena kondisi yang gelap. Pernyataan ini sontak membuat semua orang tercengang. Dan akibatnya Joe divonis bebas. Ketika Joe keluar dari persidangan, anggota geng tersebut tiba dan memujinya. Pimpinan geng yang bernama Billy pun menyambut Joe sebagai anggota resmi geng mereka. Dari mobilnya, Nick memperhatikan mereka dan memutuskan untuk mengikuti kemana mereka pergi. Billy kemudian menurunkan Joe di sebuah rumah susun dan memberinya seorang wanita penghibur serta sejumlah uang. Pada malam hari di gudang rumahnya, Nick tampak gelisah memilih alat yang akan dia jadikan sebagai senjata hingga menemukan sebuah belati.
Saat keluarganya tiba, Nick mengungkapkan bahwa Joe telah dibebaskan karena kurangnya bukti. Nick lalu beralasan meninggalkan sesuatu di kantor sehingga harus segera mengambilnya. Ternyata Nick mendatangi rumah susun Joe. Ketika Joe keluar untuk membuang sampah, Nick segera mengikutinya dan sempat berpapasan dengan seorang wanita. Kemudian di tempat pembuangan sampah, dengan dendam yang membara, Nick langsung menyerang Joe. Setelah cukup lama bergelut, Nick akhirnya berhasil menikam Joe dengan pisaunya. Walaupun Nick tampak tersentak begitu menyadari Joe berakhir. Nick lalu pergi ke pinggir sungai dan membuang pisau berdarah itu. Sekembalinya ke rumah, Helen terkejut melihat Nick yang terluka dengan pakaian yang kotor. Namun Nick beralasan tergelincir di jalan dan segera mandi. Di kamar mandi, Helen mendapati Nick yang menangis sehingga segera memeluknya. Helen berpikir Nick masih menangisi kematian Brandon, padahal sebenarnya Nick menyesali perbuatannya karena sekarang ia adalah seorang pembunuh sekaligus korban. Keesokan pagi, Billy mendatangi seorang pria tua bernama Bones yang merupakan bandar senjata sekaligus atasannya. Di sana Billy menyerahkan hasil rampokan mereka. Namun melihat tas yang hanya berisi beberapa lembar uang, Tayal Bones menjadi marah dan mengancam akan menghabisi Billy beserta anggota gengnya bila masih menjadi anggota yang tidak berguna. Dari situ Billy mendatangi markas gengnya, di mana terlihat sejumlah anggota geng sedang meracik zat ilegal. Salah satu anak buah Billy yang bernama Body memberitahu kabar tentang kematian Joe. Mendengar ini sontak membuat Billy terkejut dan marah. Pada waktu yang sama, Wallace muncul dan memberitahukan pula kabar kematian pembunuh putranya kepada Nick. Di sini Nick berusaha berpura-pura terkejut, tapi tetap saja Wallace merasa ada yang kurang pas dengan sikapnya, terlebih melihat perban di tangan Nick. Di sebuah bar, anggota gangster terlihat mengangkat minuman guna mengenang Joe. Tak berselang lama Billy tiba dan memarahi mereka lantaran menganggap cara seperti itu tidak berguna untuk menemukan pembunuh Joe. Untuk itu ia mengajak mereka membahas sejumlah geng saingan yang kemungkinan menghabisi Joe. Sampai salah satu anggota geng mengungkapkan bahwa adik perempuannya melihat seorang pria berjas pada malam Joe tewas. Mendengar ini, Billy segera mengambil koran yang berisi foto Nick dan memintanya bertanya kepada sang adik. Benar saja, wanita itu pun mengiyakan foto Nick di koran tersebut. Pada sore hari, Nick berjalan menuju ke parkiran. Sayang ia sama sekali tidak menyadari kalau Body sedang mengikutinya. Namun tepat sebelum Body menembak, Nick terlebih dahulu menepis senjatanya. Melihat itu, Billy dan anggota geng yang tengah memantau langsung keluar, sehingga pengejaran sengit yang disertai penembakan pun terjadi. Cukup lama menghindar, Nick akhirnya berhasil sampai di parkiran. Di sana Nick memicu alarm sejumlah mobil untuk mengelabui para gangster, sembari terus berlari hingga mencapai lantai paling atas tempat mobilnya diparkir. Malang seorang anggota geng juga sampai ke sana. Oleh karenanya Nick mengendap-endap mengikuti pria yang berusaha mencarinya itu. Dan ketika waktu dirasa tepat, Nick langsung menyerang. Pertarungan berlanjut hingga ke dalam sebuah mobil. Nick yang merasa terdesak terpaksa melepas rem tangan hingga secara perlahan mobil itu bergerak mundur. Beruntung Nick berhasil memecahkan kaca mobil dan menjerat pria itu dengan sabuk pengaman. Lalu segera meloncat keluar tepat sebelum mobil itu terjun bebas ke aspal bersama anggota geng di dalamnya. Nick kemudian bergegas kabur dari area parkiran sehingga Billy tidak sempat mengejarnya lagi. Tak lama setelah itu Nick menerima telepon dari Helen yang memberi kabar bahwa Lucas menghilang dari rumah. Pada waktu yang sama Wallace dan sejumlah petugas sedang memeriksa TKP. Korban yang merupakan anggota geng yang sama dengan Joe membuat kecurigaan Wallace bertambah terhadap Nick. Selang beberapa waktu Nick menemukan Lucas di pom tempat Brandon dihabisi. Rupanya Lucas mengungkapkan kesedihannya lantaran merasa ayah dan ibunya lebih menyayangi Brandon. Walaupun Nick menyadari bahwa selama ini ia memang memberi perhatian lebih kepada Brandon, tapi bukan berarti ia tidak menyayangi Lucas.
jadi segera memaksanya pulang dengan alasan tempat itu sangat berbahaya. Setibanya di rumah, Helen langsung memeluk anak bungsunya tersebut dan meminta agar Lukas tidak pernah meninggalkan rumah seperti itu lagi. Keesokan hari, Budi menerobos kantor Nick untuk menyerahkan sebuah paket. Sebelum para petugas menyeretnya keluar, Budi sempat berkata bahwa Nick akan mati seorang diri. Ternyata paket itu berisi koper yang ia jatuhkan saat pengejaran kemarin. Tatkala membuka koper, Nick menemukan foto keluarganya, di mana foto Helen, Brandon, dan Lukas dicoret. Hal ini menyiratkan kalau ucapan Budi tadi adalah mengenai gangster yang mengincar keluarganya. Melihat nomor yang ada di balik foto, Nick memutuskan untuk menghubunginya. Rupanya nomor itu tersambung kepada Billy. Billy mengungkapkan bahwa Joe adalah adik kandungnya. Jadi apa yang telah Nick lakukan terhadap Joe sama saja dengan memberi hukuman mati kepada keluarganya sendiri. Padahal Billy tidak sadar bahwa merekalah yang memulai semua itu dengan menghabisi Brandon. Merasa panik, Nick segera menelpon sang istri dan meminta mereka tetap berada di rumah. Nick kemudian menghubungi Wallace dan menceritakan perihal ancaman pembunuhan terhadap keluarganya sehingga meminta perlindungan. Begitu sampai di rumah, Nick langsung mengunci semua pintu dan jendela, jadi membuat Helen dan Lukas bingung sekaligus takut. Sebelum Nick sempat menjelaskannya, Wallace datang ke rumah mereka. Wallace memberitahu polisi akan ditempatkan di sana dan memintanya bercerita dengan jujur. Namun Nick menyangkal telah membuat masalah dengan Billy. Alhasil Wallace memperingatkan bahwa bila Nick yang memulai perang itu, maka hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Pada malam hari, Nick akhirnya berbicara jujur kepada Helen. Mendengar itu, Helen hanya berkata, apapun yang Nick lakukan tidak akan pernah bisa mengembalikan Brandon, dan apapun yang akan terjadi, ia tetap mencintai Nick. Lalu saat semua sedang tidur, Nick terbangun akibat mendengar suara klakson mobil. Lantas dari jendela ia begitu tersentak melihat kedua polisi yang berjaga telah dihabisi. Sejurus kemudian, para anggota gangster pun memasuki rumah sehingga Nick harus berjuang menghadapi serangan mereka. Sayang perjuangan Nick harus terhenti ketika Helen dan Lukas ditawan oleh anggota geng. Lantas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Billy langsung menembak Lukas, Helen, dan yang terakhir Nick. Setelah ketiganya terkapar tidak bergerak, gangster ini pun melangkah pergi. Beberapa hari kemudian Nick siuman dan mendapati dirinya telah berada di rumah sakit, di mana Wallace sedang menunggu. Kendati Nick tidak mengungkapkan secara langsung, namun dia mengaku bersalah menjadi penyebab kematian keluarganya. Hanya saja Wallace memberitahu kalau Lukas masih hidup. Mendengar itu, Nick bergegas menemui Lukas yang berada dalam kondisi koma dan meminta waktu untuk bersama sang anak. Nick meminta maaf kepada Lukas karena selama ini tidak pernah menjadi ayah yang baik baginya. Namun demikian, baik Lukas, Brandon ataupun Helen adalah segalanya bagi dia. Setelah mengucapkan kalimat itu, wajah lembut Nick berubah menjadi dingin layaknya seorang psikopat. Dan ketika Wallace masuk, ia menyadari Nick telah melarikan diri melalui jendela. Beberapa waktu berselang, Nick sampai di rumahnya yang sudah disegel oleh polisi. Nick menghubungi seorang rekan untuk melacak alamat dari nomor telepon yang sebelumnya tersambung pada Billy. Ia kemudian pergi ke bank guna mengosongkan rekening keluarga karena berpikir sudah tidak memiliki keluarga lagi. Setelah mendapat alamat nomor telepon dari sang rekan, Nick bergegas menuju ke alamat yang merupakan sebuah bar. Di sana Nick bertanya kepada bartender tentang keberadaan Billy. Sang bartender awalnya menghina Nick. Marah dengan ucapan itu, maka Nick langsung menyerang seraya menyerahkan beberapa gepok uang. Nick juga bertanya di mana dia bisa membeli senjata. Dengan uang yang ada di hadapannya, bartender ini pun menyebutkan alamat Bones dan alamat seorang anak buah Billy. Dari situ Nick tiba di tempat Bones dan mengutarakan niat untuk membeli senjata. Hanya saja dengan beralasan tidak pernah melihat Nick, Bones menolak menjualkan senjata. Namun ia segera berubah pikiran begitu melihat tas Nick dipenuhi oleh uang tunai. Nick lantas membeli sejumlah senjata dan banyak amunisi. Tapi ketika Nick hendak pergi, Bones yang sebenarnya tahu siapa Nick mengungkapkan bahwa Billy dan Joe adalah putranya.
Ia bahkan tahu kalau Nick berencana menggunakan senjata itu untuk membalas kematian keluarganya. Hanya saja Bones mengaku tidak peduli dengan masalah mereka, asalkan Nick tidak mencoba memaksanya memberitahu di mana Billy berada. Alhasil Nick beranjak tanpa menanyakan apa-apa lagi. Nick kembali ke rumah untuk mempelajari cara menggunakan senjata yang sama sekali tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Selesai itu Nick mencukur rambutnya. Ia juga memakai jaket yang dikenakan oleh Brandon pada hari kematiannya. Setelah semua siap, ayah sekaligus suami yang terluka ini pun pergi untuk menjalankan misi balas dendamnya. Pertama-tama Nick mendatangi alamat anak buah Billy yang sebelumnya disebutkan oleh bartender. Sampai di sana, Nick langsung mendobrak pintu sehingga membuat anak buah Billy yang sedang bersama kekasihnya terkejut. Pria bernama Heko ini bahkan sempat tercengang melihat Nick masih hidup. Tanpa membuang waktu, Nick langsung memerintahkan si wanita pergi dan menghajar Heko agar menyebutkan alamat Billy. Nick kemudian menginstruksikan Heko untuk menghubungi Billy. Di bawah todongan senjata, Heko terpaksa melakukannya dan memberitahu Billy bahwa Nick masih hidup. Setelah Heko mengucapkan itu, alih-alih memberi ampun, Nick justru langsung menghabisinya. Tak berselang lama Bones menemui Billy dan memperingatkan kalau perilakunya menyebabkan keadaan menjadi tidak terkendali. Sayang, secara mengejutkan Billy dengan kejam menghabisi ayah kandungnya tersebut dan bergegas kembali ke markasnya. Pada waktu yang sama Nick juga pergi menuju ke markas Billy. Begitu sampai, Nick langsung menerobos gerbang sehingga seorang anggota gangster yang ada di dalam mobil porak-poranda tanpa sempat melakukan perlawanan. Nick selanjutnya melangkah masuk ke dalam gedung sehingga pertempuran sengit pun tidak dapat dihindari. Meskipun terluka parah, Nick akhirnya berhasil membantai semua anggota geng satu persatu hingga hanya Billy yang tersisa. Billy yang sama-sama terluka lalu mendekati Nick karena berpikir Nick juga telah kehabisan amunisi. Billy mengatakan dia telah mengubah Nick menjadi pembunuh berdarah dingin yang sangat kejam. Namun ternyata Nick masih memiliki sebuah revolver dan bertanya apakah Billy sudah siap untuk bertemu penciptanya. Alhasil Billy hanya dapat meneteskan air mata. Setelah menyelesaikan misi balas dendamnya, Nick kembali ke rumah dan mulai menonton video lama keluarganya sembari menunggu penangkapan yang tidak mungkin dihindari. Selang beberapa saat Wallace datang dan memberitahu bahwa Lucas mulai pulih, sehingga membuat Nick merasa bahagia walau nyawanya tidak terselamatkan. Seorang ayah bisa menjadi baik, menjaga senyum anak-anaknya sampai lupa bahwa dirinya menjadi tua. Seorang ayah juga bisa menjadi pelindung, melindungi anak-anaknya dari bahaya sampai tidak peduli dengan nyawanya. Tetapi seorang ayah pun bisa menjadi jahat bila seseorang mengganggu dan mengusik anak-anaknya. Jadi sayangilah ayahmu, buat dia bangga menjadi seorang ayah.